Halo guys, selamat datang di channel Art on Creative House. Di konten Draw with Candi ini, aku akan memberikan tutorial seputar dunia ilustrasi atau menggambar, khususnya yang digital ya. Jadi bagi kalian yang hobi menggambar atau ingin mencari tutorial, tips, dan edukasi seputar ilustrasi, here I am bro. Soalnya kebanyakan konten di luar di YouTube banyak yang pakai bahasa Inggris ya. Nah, di sini gue ada buat kalian guys. Mantap. Nah, langsung saja. Di konten yang pertama ini aku akan membuat tutorial menggambar sketsa potret dari foto apapun. Bisa pakai foto kalian, teman, pacar, atau figur kesayangan kalian. Atau mungkin Anda juga ingin pakai referensi seperti yang saya pakai. It's okay lah guys. Untuk device yang aku gunakan ini iPad Pro beserta Apple Pencilnya. Dan aplikasinya sendiri menggunakan Procreate. Namun walaupun begitu, tutorial ini juga bisa diterapkan pada manual ya. Maksudnya menggambar di kertas itu. So stay tune and let's go. Pertama-tama yang harus kalian lakukan adalah mencari referensi. Kalian bisa mencari di Google seperti ini, atau Pinterest, atau dimanapun lah. Mungkin kalian mau pakai foto kalian sendiri, atau langsung lihat dari cermin. Kalau bisa nggak apa-apa ya. Kalau nyari referensi saya sarankan yang bagus ya. Bagus dari segi pencahayaan, pose, model, dan tentu saja hati. Setelah kalian mendapatkan referensi foto, maka langkah selanjutnya ialah breakdown Loomis metode. Metode Loomis ialah metode yang biasa digunakan pada saat membuat sketsa kepala. Entah mau realis maupun anime, manga dapat menggunakan metode ini. Pada metode ini, bentuk lingkaran akan menjadi base kepala. Selain pakai Loomis, sebenarnya kalian juga bisa menggunakan grid skala, seperti yang diterapkan pada pembuatan peta. Meskipun saya kurang merekomendasikan memakai metode grid scale, memang sih metode ini cukup akurat dalam hal proporsi skala. Alasannya simpel, dengan seringkali menggunakan metode Loomis, Anda akan cepat improve dan dapat melatih intuisi serta kecepatan menggambar Anda. Untuk referensi yang kugunakan, ini angle-nya dari depan, jadi untuk mencari base lingkarannya cukup mudah karena front view sama dengan simetri. Buat garis yang memisahkan sisi kiri dan kanan kepala. Setelah itu, buat garis bantu pada jauh dan pinggirnya. Nah, berikut ini contoh kalau kalian mau menggunakan yang perspektif view. Pastinya tidak simetris dan lebih dinamis ya. Yang ini juga hampir sama, maupun agak sedikit ke atas angle-nya. Selalu ingat kalau bagian mata hampir sejajar dengan kuping bagian atas ya. Oke, dah langsung kita eksekusi prakteknya ya guys. Kita gambar pondasi Loomisnya sama seperti referensi ya. Dari lingkaran dulu seperti ini. Nggak harus sempurna ya, yang penting kelihatan kalau itu lingkaran. Terus kita buat di tengahnya, terus pinggirnya. Setelah bentuk dasarnya udah, kita breakdown lagi ke next level. Nah, pada bagian ini aku menambahkan guide line pada mata, hidung, dan mulut guys, supaya enak nanti mengerjakannya. So, kita lanjutkan dengan menggaris untuk guide mata, hidung, dan mulut. Ini dikira-kira aja ya, nggak exactly sama juga nggak apa-apa lah. Oke, kita temukan pada bagian mata, bawah yang atas, ini bagian alis, dan hidung, kemudian mulutnya sekitar sini, ya. After that, kalian boleh menambahkan guide buat proporsinya seperti yang saya buat pada garis merah. Namun ini opsional. Oke, kita lanjutkan untuk menambahkan mata. Kalau misalkan kalian nggak pakai garis bantu yang seperti ini, nggak apa-apa, dikira-kira aja. Kemudian kita gambar yang hidungnya. Kemudian mulutnya, kemudian kita buat alisnya. Karena alisnya besar sekali, maka ini aku gambar cukup besar ya. Ya. Kemudian
Kita tambahin mata dalamnya. Kemudian kita hapus dikit-dikit yang bagian sketsa kasarnya tadi, garis bantunya maksudnya. Setelah fitur mukanya udah kebentuk, kita lanjutkan bagian rambut. Perhatikan garis hijau ya, guide ini merepresentasikan arah alur rambut. Pada saat menggambar rambut, it's important untuk memperhatikan arahnya, kecuali untuk rambut keribu ya, beda lagi teknisnya. Nah, kita buat rambutnya berdasarkan alur arahnya ya. Jadi kalau menggambar rambut itu jangan dibuat teksturnya satu-satu semuanya, tapi kita buat bentuk overallnya dulu aja sesuai dengan arahnya. Ya, kurang lebih seperti ini rambutnya. Setelah itu kalian boleh menambahkan guide buat baju dan tangannya ya. Ini kita gambar bajunya. Kita kira-kira aja ukurannya berapa. Nah, kurang lebih seperti ini. Setelah kita selesai membuat overall sketsanya, let's go to detail guys. Baiklah, kita menambahkan detail pada bagian matanya. Mungkin beberapa seperti atribut ALS. Dan alisnya kita tebelin. Kalau kalian menggambar manual pakai pensil, usahakan pakai pensil yang variatif ya. Misalkan pakai HB, 2B, 4B sampai 6B. Nah, untuk prosesnya sendiri pakai pensil yang paling tipis dulu. Kemudian disusul dengan yang lebih tebal gitu. Cuma ini kan saya prosesnya pakai digital ya, jadi bebas. Saya mah bebas. Ini nanti mungkin sketsanya tidak terlalu detail ya, maksudnya tidak terlalu hyperrealis gitu. Ini saya cuma membuat tutorial, cuma cara sketsa simple aja ya. Settingnya jadi tidak terlalu hyperrealistik. Ya mungkin cuma sebatas mirip doang sama fotonya. Nah, kita menambahkan tekstur rambut di sini supaya lebih membentuk ya. Kalau saya sendiri sih prefer ke lebih menekankan ke bagian outline-nya dulu sih. Tapi sebagian ada yang suka langsung ngarsir gitu, langsung setting. Tapi kalau aku sih lebih suka sketsanya dulu, supaya bentuknya dapat. Itu opsional sih, kalian mau pilih gimana, langsung setting atau sketsa dulu seperti saya ini. Nah, mungkin ini sudah cukup terlihat ya, cuma masih kurang mirip ya. Oke, kita setting terus. Bulunya ini, lehernya ini gelap ya.
kita tambahin setting terus sampai membuat cukup 3D lah, biar nggak plain ya. Kita perlahan nambahin detailnya. Usahakan kalau menggambar apapun itu jangan fokus ke detailnya dulu ya, tapi ke bentuk sketsanya dulu aja, terus kemudian detailnya menyusul gitu. Soalnya kalau kita membuat detailnya terlebih dahulu, kalau salah itu ribet nanti. Misalkan kalau manual kan pakai penghapus, nah kalau digital itu pakai Lumify bisa, cuma pixelnya yang beda, pixelnya bisa rusak kalau kita pakai Lumify terus. Ini matanya saya buat agak lebih besar dari aslinya ya, cuma itu masalah style aja sih. Kalian boleh membuat mirip sama foto aslinya, atau boleh di style sendiri, itu opsional sih. Kalau saya prefer lebih ke ingin dibesar-besarin dikit lah. Ya, ini kita tambahkan senyum dikit biar manis ya. Ya, ini videonya akan saya cepatkan lebih cepat ya. Nah, ini saya menggunakan Lumify untuk beberapa proporsi supaya lebih sempurna lah. Nah, saatnya untuk mengarsir rambut ya. Jadi ngarsir rambut tuh belakangan aja, setelah bentuk shape-nya tuh kita ada. Jangan yang pertama setelah wajah terus rambutnya langsung diarsir, salah itu Bang. Dan saat mengarsir rambut jangan lupa untuk tetap memperhatikan arah rambutnya ya, soalnya itu penting sekali. Kalau kita salah mengarsir dan salah arah, itu akan berakibat fatal guys. Gambar kita akan jadi acak-acakan kalau gitu. Oke, kurang lebih yang bagian kanan ini lebih gelap daripada yang kiri ya. Kalau kita lihat. Oke. Kita arsir tangan. Simpel aja lah, nggak usah terlalu detail. Seperti ini. Yep. Nah, kita arsir baju ya. Jadi saya nggak pakai brush yang tadi, brushnya ini udah beda pada bagian baju. Oke, ini siku-sikunya dikaliku bajunya kita buat nggak terlalu rapi, nggak apa-apa lah, soalnya saya ingin penonton fokus pada potret wajahnya aja. Jadi untuk bagian baju nggak perlu terlalu detail ya, mungkin gini aja lah. Kita tambahin setting dengan brush yang berbeda dari tadi
supaya lebih lebih terasa ambiennya, supaya rambutnya lebih gelap. Nah, bagian kulitnya mungkin beberapa tambahin. Kita ubah proporsinya dikit karena yang saya rasa kurang begitu sempurna ya. Kita tambahin antingnya. Nah, mungkin sudah cukup ya. Sudah cukup mirip lah. Ya nggak usah bagus-bagus lah ya. Namanya juga konten tutorial ya kan. Oke, kita finishing, kita kasih background supaya lebih dinamis ya. Pakai brush yang kayak cat aja lah. Oke. Nah, ini hasilnya udah selesai. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini cukup mirip atau ya silahkan komen di kolom komentar apa pendapat kalian, atau mungkin kalian mau request tutorial yang kalian inginkan atau apapun seputar ilustrasi, silahkan.